air mata seorang murid. Nah, bagaimana kita lihat ini? Nah, langsung aja satu klik lagi. Satu klik lagi, ya, satu klik lagi. Nah, latar belakang. Nah, saya kan banyak berbicara mengenai air mata seorang murid. Nah, latar belakang kita sama-sama satu pikiran dulu, ya. Kita lihat Lukas 8 ayat yang ke-1, ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya, kita baca sama-sama Lukas pasal 8 ayat 1. 1, 2, 3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Jadi Tuhan Yesus ini rajin menginjil, ya kan? Ya. Dalam penginjil, dia jalan dari kota ke kota, dia menginjil. Nah, dalam penginjilan terjadi kesembuhan, pelepasan, dan ayat yang kedua berkata apa? Kita baca ayat yang kedua. 1, 2, 3. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh. 7 roh jahat. Jadi artinya Tuhan Yesus waktu melayani ini banyak terjadi kesembuhan, banyak terjadi pelepasan, tetapi yang dicatat cuma satu nama, Maria Magdalena. Magdalena itu dari nama satu desa, satu tempat. Maka begitu banyak Maria, maka dikatakan Maria Magdalena karena berasal dari Magdalene. Dan juga kita perhatikan di Alkitab itu jarang nama perempuan dicatat. Saudara lihat banyak nama laki-laki, nama perempuan jarang disebut. Nah, lalu kalau disebut namanya berarti ada sesuatu yang menarik untuk kita pelajari. Kita dalemi. Nah, lalu saya mulai dengan pasal ini, ayat ini tertarik mempelajari tentang kehidupan Maria Magdalena. Apa yang saya temukan? Kita lihat poin yang berikutnya. Poin yang berikutnya kita lihat, di situ dikatakan Maria Magdalena dikuasai oleh 7 roh jahat. 7 angka sempurna. Artinya betul-betul dia dikuasai oleh setan yang luar biasa. Lalu dengan orang yang biasanya dikuasai setan, ya, ini menurut penyelidikan seorang psikiatris, ya, Malta ini. Dari Washington Post, ini seorang psikiatris, yaitu ada Richard Gallagher itu, saudara. Dia menyelidikin bahwa orang yang kerasukan dan juga orang kadang-kadang suka membedakan antara mental illness, ini apa dia kerasukan, itu mirip-mirip. Dan rata-rata orang itu menderita. Ingat waktu Tuhan Yesus di Gezarah, ada orang yang kerasukan, dikasih rantai-rantainya diputuskan, saudara, lihat dia pengen mencelakakan dirinya. Maka orang yang punya kelainan mental illness, saudara, ada kecenderungan ingin bunuh diri, suicidal. Jadi dia menderita, maunya ingin menyakiti diri. Dan memang itu serius. Maka kalau Bapak Ibu punya teman, punya keluarga yang senantiasa ingin suicidal touch-nya gitu, sudah berpikir ingin mencelakakan diri, ingin self harm, itu udah ciri-ciri bahwa dia ada satu tekanan di dalam kehidupannya. Dan menurut penyelidikan juga di dalam psikiatris ini dia bilang kadang-kadang itu tipis-tipis bedainnya. Maka psikiatris ini saya begitu senang balance. Karena ada gereja yang ekstrim terlalu kiri, pokoknya mental industri kamu peduli, pokoknya dia bilang lu dari setan, titik. Di satu pihak juga sains mengatakan pokoknya kalau orang ciri-cirinya begini, ini pasti sakit mental, titik, nggak ada hubungan dengan roh. Tapi psikiatris ini berkata, kita beri ruang, beri tempat. Kadang-kadang orang yang kelihatannya mental illness itu juga ada pengaruh demoniknya. Nah, jadi ada balance-nya, saudara. Saya juga punya pengalaman di kota Perth. Kalau saya di Indonesia dulu pelayanan itu banyak pelepasan. Pergi ke Lampung gitu, apalagi yang masih banyak kuasa-kuasa gelap, pelepasan tuh banyak banget. Nah, di Australia satu saat saya mulai pelayanan di kota Perth, pertama kali ada perempuan manifestasi. Wah, tangannya begini, tangannya begini kayak Kuan Im. Wah, dia roh Kuan Im, dia ditengking, saudara, nggak keluar-keluar, saudara. Ntar tiba-tiba dia begini lagi, pokoknya bergerak-bergerak terus.
Panggil pendeta, sama satu udah panggil berapa pendeta udah kecapean gak keluar-keluar saudara. Saya juga dipanggil saudara, doain juga kagak keluar. Setannya kagak keluar, pendetanya keluar. Gak tahan lagi saudara, ini kuat banget ini setannya. Bener-bener udah kecapean semuanya. Akhirnya udah gak ada yang sanggup lagi didoain. Akhirnya panggil ambulan, disuntik, tidur, tenang. Terus bawa ke rumah sakit, diperiksa, ternyata manifestasinya itu dia keracunan obat. Obat kecantikan. Banyak minum, banyak ini, banyak apa, pokoknya banyak apa. Jadi dia manifestasi seperti itu. Beda kan? Kayaknya demonik gitu saudara. Nah itu jadi makanya susah-susah gampang. Jadi kalau kita hanya percaya, ini lihat tuh, kan balance kan? Basic balance saudara-saudara di situ. Nah ini saya singgung sedikit aja, nanti hari ini kita belajar banyak tentang kehidupan Maria. Mau gak mau kita sentuh dunia setan. Ya, tapi juga dunia Tuhan kita mau sentuh. Ya kesimpulannya nanti pulang biar kita boleh diberkatin hari ini. Oke, yang berikutnya. Saudara, kita satu klik lagi, kita lihat. Orang itu bisa berubah. Oke, ulangin bersama saya bilang orang itu bisa berubah. Dan percaya orang itu bisa berubah, terutama dia berjumpa dengan Tuhan, maka perubahan itu terjadi. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, kita lihat perempuan yang tadi kerasukan 7 roh jahat, dia berubah. Tadi Lukas 8, 1, 2. Sekarang dicatat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 11, Maria Magdalene sudah berubah. Perubahannya apa kita baca sama-sama? Yohanes 20 ayat 11, 1, 2, 3. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis, sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kisah ini, kisah di mana Tuhan Yesus sudah disalibkan, dikuburkan. Dan Maria datang ke kuburan. Artinya dia berubah. Dulu dia ke kuburan untuk cari jimat. Mungkin dia ke kuburan untuk petapa, ke kuburan untuk cari kuasa kegelapan. Tapi sekarang dia datang ke kuburan orang yang dikasihi, orang yang melepaskan dia dari roh jahat. Lalu dia lihat lagi kan kuburannya kosong. Maka dia nangis. Nah saya melihat di sini, kadang-kadang air mata itu bisa merubah kehidupan seseorang. Apa yang Alkitab catat tentang air mata? Nah kita pelajarin air mata mulai sekarang. Yang pertama Alkitab catat tentang air mata 1.1, Mazmur 56 ayat 9 berbunyi demikian. Tersimpan di dalam kirbat atau botol itu tempat sengsaraku. Engkaulah yang menghitung-hitung air mataku. Kutaruh ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Jadi salah satu perempuan ini Maria bisa hidupnya berubah. Saya melihat dia punya air mata yang ditumpahkan, air mata ketulusan, air mata yang mencintai Tuhan. Kalau dulu penuh dengan air mata yang lain saudara, tapi sekarang air mata yang berbeda. Ternyata waktu kita nangis untuk Tuhan, kita disimpan loh dan ada daftarnya. Siapa di sini yang pernah nangis untuk Tuhan? Tuhan catat deh saudara. Tuhan saya nangis Tuhan supaya terjadi kebangunan rohani. Tuhan saya nangisi Tuhan. Supaya gereja ini mengalami revival. Tuhan kirim jiwa. Segala ada masalah kita bawa kepada Tuhan. Ingat air mata saudara disimpan. Saya gak tahu, saya bayangin begitu nanti kita masuk surga dia bilang ini botol air matamu. Dan ada daftarnya. Nih waktu kamu nangisin jiwa ini nih. 2 tetes. Lumayan. Dan hari ini saya dengar gembala saudara Pastor Nick dan istri ulang tahun. Dan kebanyakan hamba Tuhan tuh banyak air matanya loh saudara. Saya kan hamba Tuhan, saya tahu pergumulan, apalagi hamba Tuhan di luar negeri. Apalagi di luar negeri mengembalakan jemaat Indonesia banyak air matanya. Bener, pokoknya pendeta-pendeta yang melayani jemaat Indonesia air matanya itu banyak saudara. Saudara, saya percaya itu saudara. Kemarin saya kedatangan pendeta dari Darwin. Orang Indonesia aja pendeta, dia cerita. Aduh Pak, kalau kita mau pelayanan di Darwin jemaatnya keras-keras Pak. Ada pernah pendeta ditampar jemaat. Dia bilang begitu saudara. Kan ditampar tuh pasti pendeta nangis kan. Aduh Tuhan. Tersimpan tuh air matanya itu. Siapa yang sini bikin panik nangis? Bikin istri pendeta nangis.
Saudara kalau kita kan fellowship nih sering nih, sama batuan di Perth kita sering fellowship. Ibu-ibu pendeta, suami saya pendeta. Itu sering dia komplain saudara. Aduh itu jemaat saya. Saya baik seperti apapun pokoknya tetap ada kekurangan, tetap dikritik. Aduh kalau saya ada ulekan sambil mulutnya ngomong ulek. Saking karena tekanan, pelayanan gak gampang saya tahu. Tapi yang menghibur saya Tuhan, saya tahu setiap tetes air mata saya di dalam pelayanan, Tuhan simpan sebuah kirbat. Tuhan catat daftarnya. Bukan hanya pendeta, kita semua yang melayani. Begitu kita tulus meneteskan air mata, Tuhan catat. Ingat itu. Maka yang gak pernah nangis untuk Tuhan, pulang ke kebaktian ini nangis saudara. Jangan ke surga saudara, gak ada catatannya loh saudara. Ini orang gak pernah nangis untuk Tuhan. Alkitab bilang itu catat. Oke, yang kedua kita lihat. Menjawab doa. 2 Raja-Raja 20 ayatnya yang kelima. Baiklah katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan. Allah Daud, bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Kita nangis Tuhan lihat saudara. Bukan hanya didaftar, bukan hanya disimpan, dilihat. Hizkia yang tadinya udah mati sakit-sakitan, tapi Tuhan perpanjang umurnya karena dia berdoa dengan nangis. Nangis itu dalam arti dengan ketulusan dia menangisi. Jawab doanya saudara. Jangan main-main sama air mata saudara. Kelihatannya simpel, tapi Alkitab menghargai setiap tetes air mata kita waktu kita berikan untuk Tuhan. Yang ketiga, menggerakkan hati Tuhan. Lukas 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Yang menangis seorang janda saudara. Aduh Tuhan tuh hatinya udah tergerak. Aduh jangan menangis lagi. Artinya Tuhan menghargai air mata kita saudara. Lalu dia bilang jangan nangis lagi, lalu anak itu dijamah dan anak itu hidup kembali saudara. Lihat ya, yang keempat, karena kita masih banyak. Yang keempat, ada mujizat. Yohanes 13 ayat 33-34. Ketika Yesus melihat Maria menangis, sekali lagi menangis air mata. Dan juga orang-orang Yahudi datang bersama-sama dengan dia. Maka masgulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di mana dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Dan Lazarus dibangkitkan. Dan setiap tetesan air mata, Tuhan lihat, Tuhan daftar, Tuhan tergerak, dan Tuhan jawab doa. Jadi jangan main-main dengan air mata. Dan bukan hanya Alkitab menghargai air mata, maka kadang-kadang saya khotbah berapa kali saya bisa nangis. Karena Tuhan menyentuh. Dalam pelayanan saya juga ada banyak saya nangis. Ada nangis di depan publik, ada nangis saya sendiri. Dan saya pernah tahu, percaya bahwa nangis itu adalah sehat. Justru yang berbahaya orang yang tidak pernah menangis. Karena dari latar keluarga yang keras. Mungkin dari militer, dari keluarga pencaksilat, dari keluarga yang karate, yang keras-keras. Yang nangis itu haram. Terutama anak lakinya diajarin, jangan nangis. Anak laki gak boleh cengeng, gak boleh nangis. Begitu nangis, stop, hapus air matamu. Pemali laki-laki itu nangis mengeluarkan air mata. Dia bisa tegar, keras loh saudara. Sampai ada temannya mati, gak nangis. Kadang gak boleh, nangis itu gak bagus. Bangkrut, gak nangis. Tinggalan kereta, gak nangis. Tinggalan pesawat, gak nangis. Pokoknya pemali buat dia untuk nangis. Dia gak nangis. Padahal hatinya udah mau hancur. Gak boleh. Depannya kuat, dalamnya hancur. Saudara. Dan orang kalau gak bisa nangis, menderita loh saudara. Menderita. Ternyata menurut sains, nangis itu berguna banget. Kita lihat catatannya. Benefit of crying medically. Udah di riset. Saudara bisa nomor 1 has a smooth spirit effect. Jadi kayak melegakan, nangis itu melegakan. Bukan hanya melegakan, nangis itu juga get support from others. Ya kan kalau saudara lagi lihat lagi persekutuan, lagi oikos, lagi main apa gitu, apa kelompok-kelompok. Kalau saudara lihat teman saudara nangis, pasti ada yang ngomong, si ibu itu nangis tuh. Lu deketin, lu kan teman baik tanya kenapa? Ada apa Mar? Ada something yang bisa saya bantu. Selalu nangis itu pasti orang timbul empati, simpati.
Nggak ada, ibu itu nangis, gambarin aja lagi sekalian. Nggak ada, saudara. Pasti itu get help. Yang ketiga, help to relieve pain. Itu bisa menyembuhkan banyak penyakit waktu kita nangis. Itu kayak relief pain kita, kayak painkiller. Lalu yang keempat, enchant kita punya mood. Moodnya kita tuh bisa lebih enak gitu saudara. Bisa meningkatkan mood kita. Ya biasa gitu, kalau habis nangis kayaknya plong, lega gitu kan. Ibu-ibu gitu kan, kalau habis nangis, mau beli berlian gak bisa, habis itu ya, biasa lagi saudara. Waktu pengen belinya tuh gak dapet, nangis dulu tuh. Terus release toxin dan relief stress. Relief stress. Apalagi? Sleep. Siapa di sini yang suka nangis sampai ketiduran, plak tidur tadi. Pagi udah bangun lagi, seger lagi. Makanya yang gak bisa tidur, nangis aja, obat tidur tuh saudara. Apalagi? Fight bacteria, improve vision. Saya ingat waktu improve vision, saya ingat. Siapa di sini kenal pendeta tanpa air mata? Pernah dengar? Ada pendeta air mata, pendeta Samuel. Dia pernah kepet juga, dia cerita sama saya. Apa sih Pak, sakit Bapak bingung juga pendeta tanpa air mata. Saya gak bisa keluarin air mata. Jadi udah pergi ke dokter dicek, mata dia ini kering. Jadi gak bisa keluar air mata. Jadi obatnya apa? Jadi dia mesti punya obat tetes yang kayak pelumas buat basahin mata ini. Jadi kalau khotbah kadang-kadang maaf ya Pak, sebentar di belakang itu dia tetes matanya. Matanya udah kering, perih. Jadi beberapa saat tuh dia mesti pokoknya tetesin matanya basah lagi, baru dia mulai lagi, baru bisa ngelihat clear lagi. Kalau nggak tambah kering lagi, lihat orang blur-blur kayak gitu saudara. Jadi saudara tuh bersyukur hari ini kalau bisa punya air mata aja. Maka ada banyak alasan hidup ini kita bersyukur. Punya air mata aja tuh udah bersyukur. Ya ini secara sains bagus menangis itu. Oke, yang berikutnya poin kedua kita lihat kembali kepada Maria. Yang tadi dikuasai roh jahat, 7, hidupnya berubah saudara. Ya, yang kedua, ini kita lanjutkan nih, jadi Yohanes 20 ayat 11. Kita lanjutkan sekarang ayat 12-nya. Ayat 12-nya, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Dulu ketemunya setan terus. Dulunya ketemu roh jahat terus. Tapi sekarang dia udah bertobat ketemu Tuhan. Sekarang dia memberikan prioritas. Prioritasnya berubah, yaitu prioritas untuk Tuhan. Maka dia ketemu malaikat. Gak gampang soalnya kita mau ketemu malaikat. Tapi lihat dulu orang yang hidupnya ketemu setan dulu, main setan dulu. Sekarang hidupnya berubah, ketemu malaikat. Dan dia memberikan prioritas kepada Tuhan. Karena dicatat saudara, orang perempuan pertama yang datang ke kubur Tuhan Yesus, Maria Magdalena. Murid-muridnya yang 12 belum datang, dia datang nomor 1. Jadi saudara bayangin dia memberi prioritas. Kadang-kadang kita kalau pengikut kuasa kegelapan saudara, itu ikut setannya istilahnya, ikut dunianya itu lebih gila-gilaan saudara. Ya, disuruh korbanin apa kita korbanin, mau gitu saudara. Tapi kalau ikut Tuhan kadang-kadang kita enggak ini kan. Nah makanya orang-orang yang pernah mengikut kuasa-kuasa kegelapan, kalau dia kenal Tuhan, dia bisa lebih radikal saudara. Kita di PET sekarang ada dapat 1 orang. Dulu pengikut yang main itu gelap-gelapan saudara. Rambutnya gondrong, pakai bajunya putih, ininya putih. Lihat tatapan matanya saudara ditatapin aja udah gemeter loh. Udah kelihatan rambutnya panjang ini saudara. Berjalan kan langsung kayak orang sakti gitu. Rambutnya saudara ngeliatnya saudara. Dia bertobat terima Tuhan saudara. Kan kita di jemaat tuh ada saat teduh. Tiap pagi saat teduhnya dia tuh pagi-pagi dia mulu tuh. Kalah pendeta. Saat teduh baca Alkitab, di sharing sekarang. Karena dia ketemu Tuhan. Karena dulu diajarin seperti di dunia itu lebih ketat. Doa puasa. Oh puasanya kalah kita orang Kristen. Kediaman gitu-gituan saudara. Kalau puasa-puasa. Yang main-main deh saudara. Jadi ngikut dunia gelap aja saudara sampai bayar harganya seperti itu. Pakai begitu ikut Kristen, oh gampang banget, kecil. Jadi sungguh-sungguh kalau dia bayar sesuatu tuh. Perubahan ini saya percaya dia berubah.
Dia bilang, aduh kamu ketemu Tuhan Yesus dikubur. Pokoknya saya pengen pagi-pagi nih. Saya akan jalan. Dan orang pertama yang sampai dikubur Tuhan Yesus. Wow. Yang berikutnya, ketiga saudara. Dia menangis untuk Tuhan, ayat 13-nya. Kata malaikat itu ketemu malaikat. Dan kata-kata malaikat itu kepadanya, ibu mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka ini malaikat. Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu ia di mana diletakkan. Tuhanku telah diambil orang. Artinya saya punya motivasi baik. Saya datang kemari pengen lihat kuburan Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib itu. Tapi sekarang kosong. Dia berpikir diambil orang. Jadi nangis untuk Tuhan. Yang tadi saya bilang air mata saudara disimpan. Enggak nangis karena saudara ditipu orang. Enggak nangis saudara kejepit pintu, disimpan di kiri badan. Enggak, untuk Tuhan. Memang air matanya Maria tersimpan nih saudara. Dia nangis untuk Tuhan. Tuhan aku datang pengen lakukan sesuatu Tuhan. Aku ingin lihat bagaimana tubuhmu. Enggak ada saudara, dia nangis. Oke, yang keempat kita lihat. Tubuh lama dan baru, dan 14-nya nyambung kan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang. Dan ia melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Karena yang pertama secara psikologis, Maria dalam keadaan berduka. Dia ngomong nangis, aku nangis. Di mana Tuhan, kuburku kosong. Dia kata satu, mungkin sambil kata air mata, banyak air matanya. Dia ngelihat Tuhan Yesus itu. Yang kedua, Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Tubuhnya berbeda dengan tubuh yang waktu dia ada di atas muka bumi. Ada perbedaan, mungkin lebih bersinar, lebih mulia, lebih kinclong. Sampai dia nggak begitu sadarin itu Tuhan Yesus. Ini kisahnya ya. Yang keempat, yang kelima saudara. Yang kelima ayat 15, kata Yesus kepadanya, ibu mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Mengapa aku mengambilnya? Aku mungkin menguburkan di tempat yang lebih layak, yang lebih baik. Dan saudara dicatat juga di poin ini Maria berkorban. Ada satu ayatnya nggak di sini, masukin nggak bisa tuh klik ya. Lukas 8 ya, nah ini lapasnya saudara. Lukas 8 tadi ayat 1, 2 kita udah baca, dijelaskan latar belakang Maria. Ayat ketiga menjelaskan begini, Maria ternyata orang yang suka memberi setelah dia ketemu Tuhan. Lukas 8 ayat 3 berkata ini, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes. Jadi bendaharanya Herodes, dia punya istri. Ini berarti kan pejabat pada waktu itu nih saudara. Ya? Dan Susana disebut namanya karena berarti orang ini orang sesuatu yang menonjol. Dan banyak perempuan lain. Disebut banyak perempuan lain, lalu disebut yang tadi ayat 2 sebelumnya Maria Magdalena. Artinya Maria Magdalena ikut dalam ayat ini. Perempuan-perempuan ini termasuk Maria Magdalena melayani rombongan itu. Rombongan siapa? Rombongan Tuhan Yesus. Waktu dia melayani, dengan apa dia melayani? Dengan kekayaan mereka. Jadi Maria suka memberi, giver. Karena dia berkata dulu waktu saya ikut setan itu saudara, waduh mungkin saya bisa habis-habisan. Coba orang kalau ikut dunia gelap itu saudara, apa juga berkorbannya berani. Begitu udah percaya Tuhan, ada kebandingin orang Kristen, kalah orang Kristen. Makin begitu dia bertobat, dia juga ada persembahan untuk mensupport pelayanan Tuhan dengan kekayaan mereka. Itu yang kelima, ya. Oke, yang keenam. Yang keenam ayat 16, Yohanes 20 ayat 16. Kata Yesus kepadanya setelah dia gak kenalin kan. Ayat 16 kata Yesus kepadanya, Maria, Maria, berpalinglah dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Setelah Tuhan hadir, Maria lihat dia gak kenalin gitu ya. Bisa aja matanya lagi menangis, di dalam keadaan berduka, ada sedih, dia gak konsentrasi. Dia pikir Tuhan Yesus ini tukang kebun. Sampai akhirnya Tuhan tahu nih. Oh dia perlu kupanggil namanya, dipanggil Maria, Maria. Begitu dipanggil namanya, dia bilang pasti orang ini kenal saya. Dia manggil nama saya dan namanya sering saya dengar nih. Maka yang dia reaksi dia panggil apa? Rabuni, artinya guru. Guru apa? Guru itu mengajar. Murid itu mendengarkan. Maria sering mendengarkan kemana Tuhan Yesus pergi ngajar. Dia dengerin suaranya Tuhan Yesus.
maka hidup dia dirubah. Dia dengerin. Maka berkata, dipanggil namanya Maria, lalu merespon dia, Rabuni, guru, engkau yang banyak mengajar pengajaran yang merubah hidupku. Maka dipanggilnya guru. Karena dia sering mendengar pengajarannya. Dan itu yang merubah hidupnya. Itu poin yang keenam, yang ketujuh. Kepastian keselamatan. Kan orang kalau ikut dunia gelap itu tuh saudara, itu rasa bersalahnya itu tinggi. Saudara. Nanti ada grafik ya kita akan lihat. Rasa bersalahnya, aduh kayaknya rasanya gimana di bawah seperti itu. Rasa nggak layak, terus itu di bawah seperti itu saudara. Tapi sejak dia dengar pengajaran, sampai dia tahu ini guru yang luar biasa yang merubah kehidupan saya, merubah mindset saya, merubah hidup saya luar dan dalam saudara. 17, Tuhan Yesus memberi kepastian keselamatan kepada Maria. Apa pastian keselamatan? Dia bilang seperti ini. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku. Dia langsung mau pegang Tuhan Yesus. Dia bilang, sebab aku belum pergi ke Bapa, misiku belum selesai. Ya. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Aku utus kau, pergilah kepada saudara-saudaraku. Dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Kubur udah kosong, jangan jamah aku. Ya, dia berkata, tapi kamu pergi kepada saudara-saudara lain. Ceritakan tentang apa yang kamu lihat. Tentang apa yang kamu alamin. Aku akan pergi ke tempat Bapakku dan Bapakmu. Allahmu dan Allahku. Sama. Surgamu, surgaku. Tempatmu, tempatku. Wow, itu kepastian keselamatan yang luar biasa loh. Yang ngomong yang punya surga kurang lebih seperti itu saudara. Ayat ke-7 kepastian keselamatan diberikan. Ayat yang ke-8 kita tahu bahwa kenapa Tuhan pakai Maria Magdalena ini saudara. Ayat 18 terjadi saudara. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Dia jadi influencer. Tadi baru Ibu Gembala tadi ngomong ya di mobil ya. Ada siapa yang dia kenal jadi influencer. Wah pendapatannya tinggi, income-nya tinggi. Influencer itu udah dari zaman dulu. Tuhan tahu ini kalau perempuan yang saya menangkan ini pasti luar biasa. Maka Tuhan pakai perempuan. Orang pertama yang menyaksikan dia bangkit. Orang yang pertama perempuan yang dulu latar belakangnya hancur bejat-bejat. Dia bilang ini yang luar biasa. Maka dia pilih jadi influencer saudara. Perempuan. Makanya perempuan suka ngomong kan. Jadi efektif. Makanya kalau ibu-ibu di sini jadi menginjil, pergi. Kata-katanya itu untuk mengencourage orang, bangun loh saudara. Perempuan tuh kata-katanya powerful. Ingat Nabi Elia sampai mau bunuh diri, kenapa? Gara-gara perempuan, Isabel. Jadi ibu-ibu kata-katanya luar biasa. Kalau mau jadi influencer, efektif sekali. Maka Tuhan pakai Maria. Apalagi yang latar belakangnya itu bejat, belakang-belakangnya hancur. Lalu yang dia melihat kehidupannya orang udah tahu. Wah ini Maria yang dulu kerasukan setan. Maria yang dulu setan ini ilmunya tinggi 7. Sekarang hidupnya berubah. Jadi kemana dia pergi, dia banyak membawa jiwa. Nah kesimpulan saya hari ini saudara, lihat ya, satu klik lagi saudara. Maria bukan saja rajin melayani ikut Tuhan, menginjil, tapi ya sebagai influencer udah ya. Kita lihat lagi satu klik yang grafik itu. Sekarang gini saudara, saya mau sampaikan kenapa Maria berubah. Saudara kalau ini bisa grafik ini dipelajarin, saudara kalau ketemu orang gak berubah-berubah, gak lihat anak kita gak berubah, gak lihat suami gak berubah, gak lihat istri gak berubah, gak lihat gereja ini berubah, gak lihat ada satu, saudara ingin ada perubahan. Saya melihat kenapa Maria berubah saudara. Selain dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara ada satu orang yang menemukan konsep dia berkata, tentang 17 level of human consciousness with Dr. David Hawkins. Dia selidikin. Ternyata ada 17 rule ya dalam hidup ini. Kalau kita praktekkan ini, ya kita masuk ke dalam dimensi perubahan, kita baru bisa berubah. Kalau enggak, ya kita nggak akan berubah. Kurang lebih seperti itu. Dalam konteks saya yang membawanya perubahan. Nah, David Hawkins ini seorang psikolog, psikiater. Lalu dia mulai bilang begini, ambil satu contoh aja tentang shame. Dia kasih nilai itu 20, paling rendah dari kesatuan dia. Kalau dalam mungkin yang sering dia sebut di dalam bukunya itu kata frekuensi, ada frekuensinya kurang lebih gelombang 20 itu nilai yang paling rendah. Maka saudara orang bisa berubah
karena dibuat malu. Ya kan? Saudara, gimana sih supaya income gereja kita meningkat? Oh gampang. Ya ada ditempuh sama gereja-gereja loh saudara. Kita bikin jemaat malu kalau dia tidak memberi. Maka pemberiannya dipajang. Kan manusia jadi ini, waduh dia beri segitu, gue mau beri gede. Tapi beri gedenya sudah dia memberinya kenapa? Bukan karena dia mengasihi Tuhan. Karena gengsi dong, nama gue dicantumin masa beri segitu. Dia gak tahu siapa gue, dia kasih gede. Atau juga yang kalau ide gila ini bagaimana supaya kita kalau masih kolektor nih. Kolektornya dibikin transparan. Kantong persembahannya transparan, jadi orang ketahuan taruh logam, taruh $1, taruh $5, ketahuan. Membuat orang malu, shame. Terus kita sering didik anak kita dengan motivasi malu. Ya. Ayo kamu mesti belajar benar jadi orang pintar. Kalau kamu gak pintar, lihat tuh. Gembel, homeless. Belajar yang pintar, kalau gak lihat tuh. Bandingin tuh, itu tuh, dia tuh anak tetangga tuh. Dia bagus banget tuh. Anak dibanding-bandingan. Levelnya berapa? 20. Shame, rasa malu dia. Aduh saya gak lebih baik dari tetangga saya. Aduh saya gak lebih baik dari kakak saya. Aduh kalau saya gak baik, saya jadi homeless. Rasa malu itu saudara, itu wilayah mainnya roh jahat di situ. Begitu saudara taruh rasa malu ke seseorang, rasa penolakan kepada seseorang, dia sakit hati, dia mulai buka celah. Saudara baca di surat kabar di Indonesia, saya baca berkali-kali. Seorang dosen yang terakhir itu beberapa bulan yang lalu di Surakarta dibunuh. Diselidikin siapa yang bunuh, karena dia tinggal sendiri. Yang bunuh tukang bangunannya. Setelah ditangkap oleh polisi, diinterview, kenapa kamu membunuh majikan kamu? Itu majikan kamu terkenal baik. Dia cuma bilang, saya sakit hati, dia buat saya malu. Waktu saya kerjaan dia gak beres, yang dia janjiin ini, dia dimaki-maki. Lu goblok, lu ini, dia rasa malu banget itu. Langsung setan tangkap itu saudara. Dia bilang, ini orang yang pernah buat saya malu. Bagaimana caranya saya balas dendam. Malam-malam dia datang karena dia tahu bukan bangunan, bagaimana cara naiknya, dia tahu pintunya, dia dibunuh. Saudara, jangan mainkan motivasi ini. Orang gak akan berubah. Kenapa orang KPK disuruh pakai rompi kuning? Bikin dia malu, berubah. Jadi aduh kalau pakai itu tanda malu, enggak berubah. Orang udah diselidikin di Indonesia yang korupsi pakai rompi merah, orange itu sudah difoto sambil senyum. Enggak berubah. Tapi dia pakai motivasi ini saudara. Maka jangan pernah kita pakai motivasi bikin malu suami, bikin malu istri, bikin malu anak. Orang itu berubah, dia tidak akan berubah tapi dia sakit hati. Dan setan seneng sama orang yang sakit hati. Dipakai di situ. Maka dia cari kekuatan, dia cari jimat, dia main dukun, dia main setan, dia main apa saudara. Itu motivasi orang sakit hati. Levelnya sama, dua saudara. Dia lebih tinggi sedikit rasa bersalah. Kita mainin orang rasa bersalah. Kayak gak melayanin tuh kayaknya rasa bersalah banget. Ada gak saudara motivasi dibuat tuh rasa bersalah, aduh kayaknya gitu. Itu motivasi yang paling rendah banget. Level frekuensinya itu rendah banget saudara. Nah, selalu setan tuh pakai itu saudara. Apalagi apati, lack of interest, nggak ada enthusiasmnya nggak ada gitu. Jadi kenapa? Karena motivasinya udah salah, rasa malu, rasa bersalah. Jadi orang apati gitu, apati. Ya nilainya lebih tinggi dari rasa malu itu saudara. Tapi lack of interest, mati enggak, hidup enggak, mau enggak, ini enggak saudara. Saudara lihat level-levelnya saudara situ ya. Lihat berikutnya. Keempat, grief, feeling of deep sorrow loss. Lihat tuh, kalau kita mainnya di situ, saudara rasanya kita rasa kosong, rasanya hilang, rasanya kita sedih melulu. Itu level tuh. Biasanya orang-orang yang kayak gini nih saudara, setan gampang tuh beri pikiran negatif masuk. Apa fear, takut, ya kan? Desire-nya itu keinginan tuh yang nggak pernah puas. Dulu pikir punya mobil satu puas, maunya dua, udah punya dua maunya tiga. Terus ada sesuatu yang seperti jiwanya itu kering saudara, seperti kayak lumpur tuh, yang lumpur hidup menarik kita ke bawah terus. Apapun kita depan nggak akan puas terus saudara. Lalu yang berikutnya ketujuh, anger. Kelihatannya lebih tinggi anger, ya kan? Anger itu protect dirinya gitu kan, untuk protect dirinya.
untuk menutupin dirinya, jangan lu sakitin gue lagi, maka dia marah. Self defense-nya mulai kuat, saudara. Ya, lihat itu lihat tuh main. Roh jahat mainnya di situ, saudara. Pride, sombong. Tuh. Ingat setan tuh jatuh karena kesombongan dia. Merasa paling pintar, paling bisa, tapi itu sesuatu yang salah. Setan mainnya di situ tuh. Makanya saudara kalau sombong-sombong, saudara pasti bukan dari Tuhan. Karena Tuhan nggak pakai orang-orang sombong. Selalu Alkitab bilang Tuhan pakai orang yang rendah hati. Ya, mulai yang ke-9, mulai courage 200 itu udah mulai sadar. Courage sadar dia. Nah, itu saudara lihat contoh anak yang terhilang. Anak yang terhilang, dulu dia mencoba mengambil harta bapaknya, keluar dari bapaknya, persekutuan dari bapaknya. Dia nggak menganggap, dia tidak berterima kasih sama bapaknya. Dia merasa udah bisa sendiri, maka dia keluar. Nah, setelah dia keluar, dia dapetin ini semua, saudara. Ya, marah. Dulu temen gue banyak, waktu harta gue banyak. Tapi sekarang mana temen gue yang jerumusin gue main judi, main perempuan. Sampai hidup saya hancur, sampai saya mau makan makanan babi aja gak dikasih. Dia marah-marah teman saya. Rasa kesombongannya dulu gue banyak, dulu gue besar gak ada. Ada sadar saudara, sampai udah mentok tembok nih orang menurut saya. Mentok tembok, baru dia ada courage. Mulai positif shifting terjadi. Iya ya di rumah bapak gua. Gila, orang bukan makan makanan babi, orang makan babi. Ini makan makanan babi aja gak dikasih. Aduh betapa hinanya gua. Baru sadar, baru dikit sadar. Maka orang kalau motivasinya kesadaran itu bagus saudara. Dia sadar, kenapa kamu melayani Tuhan? Sadar. Kenapa kamu memberi? Kamu sadar. Dia mulai, aku sadar saudara. 10, lihat coba. Mulai netral kan dirinya kan. Iya nih. Lalu apa yang terjadi? Anak itu mulai bangkit, beri willingness, openness. New experience, saya harus bangkit. Saya pergi ke rumah bapak saya tahu. Bapak saya akan terima saya, dia accept saya. Karena saya anaknya. Saya nggak muluk-muluk, saya hanya cukup minta. Jadikan saya pembantunya. Nggak usah jadi anak lagi. Masa jadi pembantu, pasti saya tahu hati bapak saya. Bapak saya baik. Dan sementara bapaknya yang kehilangan anak. Dia berkata tiap hari dia keluar dari pintu, dia lihat dari jauh, dia berkata kapan anakku kembali, kapan anakku kembali. Bapak selalu pakai motivasi acceptance. Maka firman Tuhan berkata, ketika kamu berdosa aku mengasihi kamu. Dia Tuhan yang tidak berdosa, dibuat berdosa supaya kamu tidak berdosa. 1 Korintus 5:21. Sudah lihat deh pengajaran-pengajaran kekristenan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dia accept. Perempuan yang kedapatan berbuat zina. Apa yang dilakukan? Wah ahli Taurat hukuman semua bilang, wah menurut hukum begini. Orang ini mesti dilempar dengan batu, dirajam dengan batu, biar dia kapok, gak jadi contoh orang yang lain lagi. Udah mau dihukum seperti itu. Tuhan hanya bilang, sekarang kalau kamu tidak pernah berbuat dosa, ambil batu lempar sama perempuan ini. Satu-satu minggir. Semua pernah berbuat dosa. Semua gak ada yang sempurna. Sampai akhirnya Tuhan Yesus datang kepada berdua. Dia tatap perempuan itu, dia berkata, perempuan, adakah yang menghukum kau? Tidak ada. Aku accept juga kamu. Aku tidak menghukum kau. Gak ada orang ingin hidupnya punya cita-cita jadi pelacur. Kalau kamu gagal, Tuhan bilang, aku ngerti. Gak ada orang yang pengen gagal. Tuhan accept dulu saudara. Dan setelah itu Alkitab mencatat, perempuan itu pergi menjadi penginjil yang efektif. Anak saya pernah 7 tahun tinggalkan Tuhan, tinggalkan gereja. Salah satu yang Tuhan ajarkan saya, kamu harus punya hati Bapa. Seperti contoh anak yang terhilang itu. Seperti saya dapat dialog, kamu harus terima anak kamu. Karena seringkali pendeta itu hanya terima anak kalau anaknya berprestasi. Ya enggak? Kita bangga semua kalau anak kita berprestasi. Anak gua juara 1 lu hebat, cum laude. Anak lu minum air laut. Pokoknya kita pengen rasa bangga yang hebat-hebat. Tapi waktu anak kita kurang berprestasi, pas-pasan, bisa gak kita menerima dia apa adanya? Cuma saya dibandingin, anak kamu diminta harta kamu setengah belum, anak kamu baik. Anak lu udah pergi belum tinggalin rumah, belum, masih tinggal sama anak baik. Tuhan bilang semuanya baik.
Anak lu udah makan makanan babi belum? Belum makan babi, baru gue beliin babi merah. Berarti dia lebih baik. Semua aja bilang baik. Akhirnya saya belajar untuk menerima anak saya, justru penerimaan saya. 7 tahun walaupun sakit itu. Aduh, kok anak pendeta begini gak mau ke gereja, kok anak pendeta gini. Aduh, hidupnya kenapa kita dak-dikduk terus. Dia pulang malam, dia kemana, kita pikirin. Ketakutan, bingung. Tapi saya tahu kalau takut tuh seperti itu tadi bukan atmosfer, saya belajar positif. Saya belajar percaya, saya terima anak ini karena anak ini adalah anak Tuhan yang dititipkan kepada saya. Terus saya accept dia. Dan 7 tahun hidupnya berubah. Apa? Ya udah di-accept berubah, lihat berita udah. Sampai dia ada reason tuh. Mulai kesadarannya mulai tinggi. Saudara kalau terima orang ya. Orang itu akan sadar sendiri saudara. Gila gue udah jahat, kok orang ini baik ya. Aduh, kok saya udah buat begini, kok udah orang begini. Sadarannya mulai tersentuh. Apalagi kalau kita orang percaya kita punya Roh Kudus. Tuhan yang kirim signalnya. Nah ini karena signalnya Tuhan nih. Ini pekerjaan Roh Kudus lalu gini, orang yang menerima, yang mengasihi. Itu Roh Kudus bekerja di situ, daerah situ. Lalu lihat lagi, mulai apa? Dia rasa love, mulai timbul love. Mulai ada rasa apa lagi? Joy. Wah itu dikerjakan, apalagi kalau kita percaya Roh Kudus. Joy. Lalu yang berikutnya lagi, peace. Dia mulai rasain damai. Peace, a state of a profound serenity in inner calm. Jadi sesuatu yang di dalam saudara tenangan. Pernah saudara sampai levelnya tenang gitu saudara. Kalau orang sampai di dalam inner peace tuh, kayak Tuhan Yesus tuh dia bisa tidur di tengah gelombang. Murid-muridnya kalau kamu tuh, buang masuk ember, satu ember. Dia buang 1 ember, masuk 2 ember, dibuang airnya 2 ember. Masuk lagi 3 ember, dibuang air 3 ember. Lama-lama dibuang embernya. Udah gak sanggup lagi Tuhan, aku gak sanggup lagi Tuhan, udah aku gak bisa lagi Tuhan. Lalu dia marah sama Tuhan. Tuhan gak tahu kita mau tenggelam, Tuhan gak tahu kita mau gini. Tuhan bilang tenang aja. Itu inner calm. Kita boleh lihat anak kita 7 tahun gak gereja. Kita punya satu kepastian di dalam. Tinggal tunggu waktunya. Tuhan pasti jawab pergumulanku. Dia punya punya kepastian. Dari situ tuh Roh Kudus bekerja wilayah-wilayah. Sampai akhirnya apa? Enlightenment. Dapat pencerahan secara spiritual saudara. Dan kita harus masuk ke dalam state seperti ini sama seperti Maria. Gak ada guru yang lain kecuali dia. Hidupku dulu waktu ikut setan tuh betapa hancurnya. Aku berapa kali mau bunuh diri. Betapa hidupku tuh morat-marit semua. Tapi sejak ketemu Tuhan, dia rasakan peace. Dia rasakan joy. Dia rasakan sukacita dan seterusnya. Sampai dia mau berkorban untuk Tuhan. Amin. Dan doa dan harapan saya hari ini, kita seperti Maria bisa dirubah, apalagi kita bisa dirubah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ya kita kepala kita mau berdoa. Mungkin kalau ada pemimpin pujian, mau naikkan satu pujian silakan Bapak Ibu. Saat ini siapa yang sering main di frekuensi negatif. Kita sering mainkan rasa bersalah, rasa malu, takut dengan cara menakut-nakuti. Dan seringkali kalau kita kebablasan, setan itu akan main di wilayah itu. Maka kita gak heran kita tanya kenapa orang itu membunuh. Karena ada rasa guilty, rasa malu yang dialamin. Karena Alkitab berkata iblis itu dia datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia curi hak damai sejahtera kita, kemenangan kita itu. Biar hari ini Bapak Ibu punya kebutuhan sesuatu hari ini. Saya percaya ada pergumulan-pergumulan yang mungkin hari ini gak ada orang tahu, tapi hanya Tuhan yang tahu. Maukah hari ini Bapak Ibu cukup letakkan tangan kanan di dada kita dan berkata, Tuhan kau tahu pergumulan. Mungkin pergumulan suami, pergumulan istri, pergumulan anak-anak, pekerjaan, kesehatan. Apapun juga yang sedang dialamin. Letakkan tangan kita di dada. Saya mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lihat orang-orang yang meletakkan tangan di dadanya Tuhan. Dia tidak mau memainkan frekuensi negatif. Di mana diberi kesempatan kepada iblis. Karena firman-Mu berkata, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Tutup itu. Dan mulai pakai accepted. Tuhan saya mulai menerima diri saya sendiri karena ada banyak orang tidak bisa menerima dirinya sendiri. Sering menyesali hari kelahirannya. Sering menyesali papa mama yang melahirkannya. Accept dirimu. Terima keadaanmu.
Mungkin orang-orang yang di sekitar kita yang kita perlu terima, anak kita yang lahir mungkin tidak seperti yang kita inginkan. Kita belajar untuk menerima, belajar untuk mengasihi. Suami, istri yang tidak seperti kita inginkan, belajar kita terima, kita accept. Dan izinkan Roh Kudus bekerja di situ. Maka kita akan melihat perubahan-perubahan terjadi itu. Bapa di surga sekali lagi yang berdoa buat anak-anakmu di tempatnya apapun pergumulan mereka. Dalam nama di atas segala nama itu nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil. Kalau Maria bisa berubah, kami juga bisa berubah. Kalau Maria dari dulu gelap menjadi terang, kami juga Tuhan apalagi di dalam terang. Maka terang kami akan terus bercahaya dan bercahaya. Sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anakmu di tempat ini. Tanyakan pujian yang disiapkan dan saya serahkan mimbar ini kepada Pastor Nick di tempat ini.